Selamat Hari Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih anak-anak kita, remaja Naposo, Resort Sanggau Kapuas, yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada malam ini, yang berjalan dengan hikmat dan memberi kita pesan bahwa Yesus itu adalah membawa damai bagi kita semuanya. Amin. Dengan nats yang menjadi khotbah dan sekaligus menjadi tema Natal untuk kita pada malam hari ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita membaca kitab Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di samping kita bersyukur pada hari ini kita dapat merayakan Natal, bahwa kita juga diingatkan supaya kita tidak mengabaikan saudara-saudara kita yang mengalami banjir bandang. Maka apa yang harus kita perbuat, dan saya yakin secara pribadi semuanya kita sudah pernah mendoakan mereka, secara khusus kepada remaja Naposo. Pernahkah kita secara pribadi mendoakan saudara-saudara kita yang susah, yang mengalami kesusahan sekarang ini? Pernah. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga remaja Naposo, mari kita buat sebuah aksi. Setelah pengumpulan persembahan sehabis khotbah ini nanti, mari kita datang ke depan, kita bantu mereka berapapun yang bisa kita berikan, dan kita mengirimkan itu atas nama remaja Naposo Resort Sanggau. Setuju? Semangat, setuju. Setuju? Nah, ingat itu ya Bapak Ibu ya, nanti saya ingatkan, saya pimpin langsung. Di dalam nats ini kita diingatkan yang sangat erat berhubungan tadi dengan drama yang dilakukan oleh Rena dari Sanggau, bahwa segala sesuatunya pergumulan yang kita hadapi, untuk menerima itu semuanya dan untuk
memberikan keselamatan. Inilah wilayah kalian dan dilakukan nasihat yang sangat menginspirasi bahwa kita yang hadir di tempat ini, bahwa segala pergumulan yang kita hadapi itu adalah harus kembali kepada Yesus. Itulah yang dapat kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara Rena, sebagai tema sentral untuk perayaan Natal, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa keluarga penting? Dan mengapa Yesus harus lahir di tengah keluarga? Di situ dapat kita lihat Bapak Ibu, karena keluarga itu adalah cerminan bagi semuanya. Keluarga itu dikatakan menjadi pusat pendidikan. Keluarga itu menjadi pusat pengajaran iman. Karena keluarga itu adalah cermin yang sangat luas bagi kita. Maka Yesus itu harus ada dan campur tangan di tengah-tengah keluarga. Idola amaninam bila Yesus itu ikut campur tangan di dalam kehidupan kita, bagi orang beriman hatinya sangat dalam. Bagi orang beriman, dia merasakan bahwa segala sesuatunya yang dia harapkan di dalam hidupnya, Yesus mampu memberikan. Bukan memberikan secara cuma seperti ini, tapi Tuhan memakai keluarga itu untuk meraih segala sesuatu dan menjadi kebahagiaan dalam pergumulan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Rena, mengapa keluarga itu harus ada di dalam Yesus? Atau mengapa Allah hadir di dalam keluarga? Apa pergumulan yang sering kita hadapi di tengah-tengah keluarga? Masalah ekonomi, masalah narkoba, anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, masalah orang tua yang tercerai-berai sehingga menelantarkan anak-anaknya. Apakah itu menjadi pergumulan bagi kita? Pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita remaja Naposo yang merayakan Natal saat ini, tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua adalah membimbing, memberikan pengarahan. Sekalipun anak kita ini lebih pintar dari orang tua, layak orang tua harus memberikan bimbingan, berikan pengajaran. Campur tangan Yesus di dalam keluarga itu menggambarkan atau menunjukkan bahwa keluarga itu tetap ada di dalam kasih. Hidup asal hidup dari dijadikan hadiah untuk merayakan Natal bagi kita. Ya Rasul dia pehokut baru batu itu kan batu guna apa? Rohati asal marfu. Jadi kehadiran Kristus atau kelahiran Kristus di dalam keluarga, saudara-saudara yang
di dalam Kristus, kita harus menjadi umat yang berbahagia. Karena banyak orang beranggapan bahwa Natal itu adalah sumber penyakit. Bahwa Natal itu adalah sumber penyakit. Mengapa ada orang yang berkata demikian? Entah ini cerita, entah ini pernah terjadi, tapi judulnya Natal adalah sumber penyakit. Seorang ibu-ibu yang masih muda, yang masih energi, di semua organisasi yang ada di pola itu dia ikuti, dan juga punguan-punguan marga, dan juga kumpulan-kumpulan di gereja. Kira-kira adalah 10 kumpulan organisasi yang diikuti oleh ibu ini, dan dia selalu terpilih menjadi protokol di perayaan Natal, selalu MC. Ketika perayaan Natal itu dilakukan masih malam pertama, karena semua organisasi itu merayakan Natal tanggal 19, 20, 21, 22 sampai 28. Organisasi itu merayakan Natal. Ibu itu terampil terus selalu menjadi MC atau protokol. Setiap organisasi itu sudah menganggarkan dana untuk MC atau protokol untuk memperbaiki sasaknya, salonnya, semuanya diperuntukkan bagi dia 500.000. Kita bayangkan dulu Bapak Ibu, 10 organisasi yang dia ikuti semuanya bernatal, dari 500.000 berapa itu? 5 juta. Tetapi ibu ini licik. Lebih baiklah sekali saja aku bersalon, yang 9 lagi nanti untuk uang kantor. Memang sampai 3 kali dia masih mampu. Setiap malam dia tidak mau malam terbaring begini. Dia tidur selalu tengkurap seperti ini. Keempat malamnya dia tepat, dia jadi sakit. Bernatal itu harus menjadi sukacita. Ibu jangan mau seperti itu ya. Kalau protokol 17 sekali, ya kan? Walaupun 2 kali terima. Iya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Natal itu sebab arti Natal apa yang sesungguhnya. Ada lawatan di Natal. Ada kamar kursi Natal nggak kosong. Ada kamar kursi Natal akai Natal. Bang berkata di pembicaraan siapa lekarannya pasti si Natal keluar. Itu ada lawatan di Natal kayak kita. Lampu kotak kasih lampu sukaria. Rencana khusus apa artinya Natal? Apa? Aduh. Bagaimana kita ini? Sudah berapa malam kita merayakan Natal di sini di gereja ini? Tetapi arti yang sesungguhnya Natal tidak tahu. Siapa yang pertama sekali merayakan Natal? Siapa yang pertama sekali merayakan Natal? Di sini malaikat. Rumah atau gembala-gembala baru tersebar ke seluruh dunia. Tetapi arti Natal itu ada. Kelahiran? Iya. Kelahiran anak yang dijanjikan. Tetapi kita dengarkan dulu sini Bapak Ibu kita yang beribadah di sini ya. Sebenarnya Yusuf di dalam nas ini dia tidak mau mencemarkan nama Maria yang hamil sebelum ada pernikahan.
seperti itu, tetapi rencananya ini semakin dalam dan dia ingin menceraikan, ingin meninggalkan Maria. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita mempunyai putri yang demikian, yang hamil di luar pernikahan, malu enggak? Malu. Tetapi perbedaannya kita lihat di situ, malaikat yang datang kepada Yusuf dan berkata, karena itu terjadi karya Roh Kudus. Allah ngasih di bagian di masa sehingga Yusuf dapat menerimanya. Dia merawat Maria, dia menerimanya dengan sukacita sehingga proses kelahiran itu terjadi. Itulah namanya Natal.